kita untuk pagi hari ini seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional seperti Garuda Pancasila. Silahkan. Bisa dipimpin, Mbak. Baik, silakan duduk kembali. Sudah berdoa? Ya, bisa dipimpin untuk berdoa sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin. Baik, selamat pagi. Untuk kelas 11 TKJ 2. Baik, saya absen terlebih dahulu untuk kelas 11 TKJ 2. Sebelas TKJ 2. Bentar. Avita, Alini, sakit, Jinnya kenapa? Oh, menemani ibunya yang sedang sakit ya. Alisa, Anggita, Apriluhmana, Ardita, Aristianingrum, Dina Julia, Endah Setio, Farid Saputra, Farisa Farda, Vina Ayu, Frida Amalia, Ilmia, Iva Ramadhani, sakit ya, Liviana Kartika, Lira Firna, Fajar Maulana, Maharani, Anin Naim, Dimas Setiawan, Harun Ar-Rasyid, Lutfi Hakim, Nadine Eka, Niken Aprilia, Novia Sri Lestari, Nuril Mala, Rani Ayu, Resti Hasan, Rismawati, Rohmawatun, Abilatun Naja, Syafaatun Surya, Prita Agustina, Zahra Nafadini, Zahwa Aulia Putri. Oke, dari 36 siswa yang tidak masuk ada yang izin dan ada yang sakit. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari materi sebelumnya yaitu berkaitan dengan hak asasi ya, hak asasi manusia, antara hak dan kewajiban manusia. Kemudian kita lanjutkan di materi sistem dan
Dinamika Demokrasi Pancasila. Bisa dibuka dulu halaman 36 di buku paket kalian. Bisa dibaca-baca terlebih dahulu sebelum saya menyiapkan untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum masuk ke dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Demokrasi. Pasti kalian tentunya sudah paham ya, demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah seperti pemilihan ketua OSIS, salah satunya kalau di persekolahan begitu. Kemudian adanya pilkada, pemilihan kepala daerah, ya kan? Kemudian ada pemilu, secara umum pemilu ya, atau misalnya pilpres itu, yang nantinya kita melaksanakan di tahun 2024. Ya kan? 2024 nanti kita ganti presiden. Kenapa ganti presiden? Karena Pak Jokowi itu sudah 2 kali periode. Ya kan? Sudah 2 kali periode, kemudian untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden nantinya itu sudah tidak bisa karena sudah dibatasi oleh undang-undang ataupun konstitusi begitu. Jadi secara otomatis nanti akan ganti. Gantinya siapa Pak? Ya nanti kita tunggu adanya pemilihan presiden yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, kemudian pada dasarnya demokrasi ini apa? Yang kalian ketahui. Menurut kalian? Mas Dimas apa? Kekuasaan di tangan rakyat. Bisa. Ada yang lain? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Ya, betul. Jadi, demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bersumber dari rakyat. Contoh saja, kenaikan harga BBM. Kalau kenaikan harga BBM itu tidak disetujui dengan rakyat, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tetap menjalankan kenaikan harga BBM tersebut, misalnya yang dulunya bensin atau setara pertalite atau setara dengan bensin, itu dulunya berapa? 7.650 ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah naik menjadi 10.000 begitu, ya kan? Sudah naik menjadi 10.000 katakanlah begitu. Nah, dari kenaikan harga BBM ini, kalau hampir 100%, katakanlah 85% dari jumlah penduduk di Indonesia melakukan protes begitu atau demonstrasi begitu ya. Turunkan harga BBM kembali atau kembalikan harga BBM yang semula begitu. Nah, nantinya pemerintah juga akan mengkaji ulang. Entah itu nanti menunda, tunda atau pending dulu kenaikan harga BBM itu, atau dikembalikan ke harga normal. Normal itu harga semula ya, katakanlah begitu. Nah, kemudian setelah pemerintah mengkaji ulang, kemudian menunda, nah itu karena banyak yang tidak setuju. Kalau hanya segelintir orang saja ataupun sekelompok organisasi masyarakat begitu ya, ormas gitu ya, organisasi masyarakat ataupun kelompok kecil, orang-orang kecil yang mungkin mempunyai kepentingan dan lain sebagainya. Itu mereka saja yang protes, maka biasanya adalah tetap berjalan kenaikan harga BBM ini. Seperti yang sebelum-sebelumnya.
jika hanya ada beberapa orang yang melakukan protes begitu, tetapi pemerintah kan juga mempunyai data statistik. Kira-kira yang demonstrasi atau tidak setuju dengan adanya kenaikan BBM itu kira-kira berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang, katakanlah begitu ya. Kalau hanya di bawah 50%, itu pasti akan dilanjut. Berbeda kalau mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan kenaikan harga BBM tersebut. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah ini. Saatnya yang kedua dimulai. Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya adalah rakyat, dan juga kratos ataupun kratain, yang artinya adalah pemerintahan. Kemudian demokrasi merupakan pemerintahan rakyat ataupun juga bisa disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Nah, seperti yang diungkapkan kita tadi atau sudah kita bahas di awal tadi. Jadi pada dasarnya demokrasi itu adalah ini. Dari rakyat, kemudian oleh rakyat, dan tentunya adalah untuk rakyat. Jadi semua keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti adalah ini. Untuk rakyat. Kok bisa dari rakyat bagaimana, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana? Menurut pandanganmu bagaimana? Tidak, jangan takut salah ya. Kita sama-sama belajar, gitu. Apa kira-kira? Dari rakyat. Kok bisa dari rakyat? Kenapa? Usulan ataupun pendapat-pendapat dari rakyat. Betul juga. Usulan-usulan yang ini dari rakyat, betul. Tetapi lebih tepatnya begini. Dari rakyat di sini maksudnya adalah kalian tahu pejabat-pejabat tinggi kita. Seperti kalau di Jawa Tengah ada Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Gitu, ya kan? Terus kemudian kalau bupati kalian siapa? Bupati Kudus? Bapak Hartopo ya, Bapak Hartopo itu selaku Bupati Kudus, kemudian Pak Ganjar ya selaku Gubernur, dan kemudian ada yang paling sering muncul di televisi adalah Presiden kita, Pak Jokowi, kan begitu, ya kan? Nah, mereka sebelum menjadi pejabat atau katakanlah pemimpin begitu ya, mereka dari mana? Ya dari rakyat ini, ya kan? Dari rakyat. Sebelumnya kan sama dengan kita. Siapa tahu nantinya salah satu atau mungkin semuanya di sini nantinya akan menjadi wakil rakyat, gitu, ya kan? Kok tidak ada yang amin? Nah, gitu. Siapa tahu kan begitu. Nah, ini dari rakyat. Kenapa bisa menjadi pejabat? Ya karena adanya salah satu berdemokrasi. Berdemokrasi yang bagaimana? Mengikuti pemilu atau pilkada atau pileg, pemilihan legislatif yang nantinya akan menjadi dewan itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan dari rakyat. Kenapa mereka ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat? Karena salah satunya adalah tidak puas dengan kinerja pemerintahan yang sebelumnya. Misalnya, kalian tidak puas dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, kemudian kalian mempunyai cita-cita untuk apa? Menjadi wakil rakyat tadi. Masuk ke dalam parpol, ya kan? Masuk ke dalam parpol, mengamati, kemudian kalau ada kesempatan kita bisa ikut andil menggunakan hak kita, hak dipilih kita. Kita mempunyai dua hak, ya kan? Hak dipilih dan juga hak memilih, begitu. Jadi ada dua, kita bisa menggunakan itu. Kemudian setelah menjadi pejabat negara, kita bisa membuat kebijakan-kebijakan tadi yang menurutmu tidak sesuai dengan keadaan apa yang sekarang, kemudian bisa kamu perbaiki. Gitu, kan? Kan banyak sekarang ada wakil-wakil rakyat dari golongan muda, ya kan? Seperti dari Bupati Tuban, itu kan dari kalangan usia yang masih cukup muda ya. Jadi kurang lebihnya antara 30 tahunan. Nah, Bupati Tuban. Kemudian putra dari Pak Jokowi itu menjadi wali kota Solo.
Iya kan? Itu kan juga masih muda, iya kan? Belum ada 40 tahun kan? Nah, terus di berbagai daerah-daerah lain itu juga banyak itu pemimpin-pemimpin muda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mereka itu menginginkan perubahan yang semula itu mungkin penilaiannya mereka adalah sistem pemerintahan kita itu kaku, kemudian tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bagaimana begitu. Nah, mereka ingin maju, ingin membuat perubahan sesuai dengan keadaan yang sekarang gitu. Kemudian oleh rakyat dan juga tentunya untuk rakyat ini. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini ada pengertian demokrasi menurut para ahli seperti Abraham Lincoln. Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka mempunyai hak dalam memperoleh kesempatan dan hak dalam bersuara dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem tersebut, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak dari rakyat. Nah, sebenarnya pejabat-pejabat tinggi negara itu adalah wakil dari kita. Wakil dari kita. Contoh saja, misalnya DPRD ya, DPRD Kudus. Mereka itu kan mewakili kita, wakil dari kita. Yang kita butuhkan itu apa? Misalnya berkaitan dengan pelayanan publik. Kita yang dulunya, misal ini contoh ya, ini contoh. Kita membuat KTP. Sudah punya KTP. KTP itu umur berapa? 17. Berarti sudah ada yang 17 tahun di sini? Sudah? Oh gitu. Bagus berarti. Jadi mengikuti juga kartu tanda penduduk. Nah, di sini kita contohkan adalah kalau membuat KTP dulunya misalnya itu bayar dengan adanya pungli dan lain sebagainya, padahal secara aturan itu adalah gratis begitu. Kita membayar. Biasanya kalau orang Jawa kan begitu ya. Kita minta tolong nggak enak, kemudian kita misalnya ngasih sedikit uang begitu ya kan. Kemudian rokok begitu ya kan. Kalau di masyarakat kan kalian sering menemui hal-hal semacam itu ya. Ya tidak? Nah, itu sebenarnya pungli. Pungli. Pungli itu kalau di dalam sistem pemerintahan atau di birokrasi gitu. Nah, itu namanya pungli. Yang aturannya sudah jelas-jelas gratis ya. Tapi kalian masih memberikan uang rokok misalnya. Ya kan? Memberikan bingkisan. Terus apa lagi misalnya? Uang. Nah, itu namanya pungli atau bisa dikatakan sebagai gratifikasi juga ya. Nah, itu tidak diberikan. Kalau sudah dijelaskan secara gratis, maka kita juga tidak perlu memberikan hal-hal semacam ini. Gitu, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Menurut Aristoteles, ini filsuf ini. Suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Tahu budak ya? Budak itu yang bagaimana? Iya. Kita mengeksploitasi ya, mengeksploitasi tenaganya tetapi secara cuma-cuma begitu ya kan? Nah, zaman dahulu kalau kita di agama Islam ya. Di agama Islam itu contohnya adalah di waktu dulu zaman nabi-nabi itu ya. Nah, itu banyak perbudakan, kemudian pembebasan budak dan lain sebagainya. Nah, itu karena itu tadi, kaitan dengan ini.
Terus sekarang juga kita harus menghormati hak orang lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti yang sudah kita bahas di bab yang pertama atau materi yang pertama dulu. Secara tidak langsung kita harus menghargai hak-hak orang lain. Kalau dikasih pekerjaan ya kita harus berikan upah, kan begitu, berupa gaji yang setimpal. Jadi misalnya disuruh nyapu sekolahan ini, tapi gajinya hanya misalnya 10.000, kan itu juga tidak sesuai, ya kan? Nah itu sama halnya, jadi sama kebebasan untuk hidup di suatu negara yang kebebasan, maka kita menghargai dengan bagaikan burung di dalam sangkar itu. Kita dikasih makan, itu kita tidak ini. Berbeda kalau burung itu kebebasan, pasti dia juga akan merasakan hal yang enak begitu, ya kan? Nah, contohnya begitu. Kemudian ada ciri-ciri pemerintahan demokratis. Ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan pada persetujuan rakyat. Kemudian pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Jadi kalau negara kita misalnya mayoritas adalah dari suku Jawa, terus kemudian ada suku Sunda, kemudian suku Madura, suku Batak dan sebagainya. Jadi kita juga harus menyesuaikan, condong ke Jawa saja atau Jawa sentris gitu. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi semuanya harus mencakup semua, atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah mencakup semua. Kemudian jaminan hak asasi manusia. Nah ini sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu di pasal berapa? 28. Jadi kalau 28 itu berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Tapi yang lebih lebih rinci, dijelaskan lebih rinci, itu ada di pasal 28A sampai dengan C ya. Jadi ada 10. Itu. Kemudian pemilu yang bebas dan adil. Persamaan di depan hukum dan pemerintahan, perlindungan hukum, pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Kemudian adanya penghargaan pada keberagaman, penghargaan terhadap nilai demokrasi. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kemudian ada bentuk-bentuk demokrasi. Nah, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Ini ada referendum obligatory atau referendum wajib, kemudian referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang, referendum fakultatif, ataupun referendum yang menentukan apakah suatu undang-undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak, perlu dilakukan perubahan ataupun tidak. Nah, jadi referendum itu katakanlah meminta kemerdekaan gitu. Nah ini ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ataupun demokrasi langsung. Demokrasi di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam memengaruhi keputusan pemerintah. Jadi adanya pemilu itu kan langsung kita dibebaskan untuk misalnya calon bupati nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah kita dibebaskan untuk memilih. Kira-kira kita mau memilih yang mana? Dan sifat demokrasi atau pemilu yang kita laksanakan di Indonesia itu adalah rahasia, lubang dan jurdil ya, gitu. Kemudian yang kedua adanya demokrasi tidak langsung. Demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Contohnya bagaimana?
Bagaimana? Kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan. Bagaimana? Nah, kalau kita kan mempunyai DPR, ya kan? MPR itu kan juga termasuk wakil kita. Jadi kalau mereka membuat undang-undang, membuat kebijakan, ya secara tidak langsung mereka adalah wakilmu, gitu. Tetapi kalau pada kenyataannya tidak sesuai, kita juga patut mengkritisi. Misalnya membuat yang kontroversi. Contohnya apa? Yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah apa? Berkaitan dengan kebijakan kontroversi. Apa? Contohnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa? Gimana? Kenaikan harga minyak goreng. Ya, betul. Salah satu contohnya adalah itu. Kita sebagai apa namanya? Kelapa sawit terbesar ya, salah satu penghasil kelapa sawit terbesar. Tetapi harga minyak goreng yang kemarin itu ya tidak masuk akal ya kan? Harga minyak goreng yang biasa, bukan yang premium. Kalau premium kan kita memang punya harga tinggi kan, sampai 50.000 ke atas katakanlah begitu. Tapi yang standar-standar saja itu yang biasanya berapa? Yang tahu cewek-cewek nih biasanya 14 sampai kurang lebihnya 20 ribuan ya. Nah, tetapi naiknya sampai harga 30 sampai 50.000 begitu ya. Katakanlah begitu. Nah, ini kan hampir sama dengan harga yang premium, iya kan? Yang kualitasnya lebih bagus katakanlah begitu. Padahal ini minyaknya yang minyak biasa begitu. Nah, itu kita juga harus mengkritisi. Kemudian selanjutnya adanya kedudukan warga negara dalam proses demokrasi. Hak warga negara dalam proses demokrasi. Bentar. Kok mati? Hak dipilih dan memilih, mendirikan organisasi parpol ataupun mengajukan petisi, kritik, dan saran. Nah, kita bebas membuat partai politik. Misalnya kelasmu membuat partai singkong rebus misalnya, atau partai 2 bulan atau 2 bintang misalnya, ya kan? Kan bebas. Kita membuat partai politik seperti apa. Kita bisa menyaingi partai-partai besar di Indonesia, seperti PDI, Gerindra, Demokrat, ya kan? PKS, P3, PKB, ya kan? Dan lain-lain. Kemudian hak warga negara dalam bidang pendidikan di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu nanti kalian bisa membukanya di Undang-Undang Dasar 45. Hak warga negara di bidang ekonomi, misalnya jual beli suatu benda. Kalau sekarang di zamanmu, di era kalian, itu kan jual belinya bisa menggunakan platform-platform media sosial, begitu ya kan? Misalnya di Instagram, ya kan? Terus kemudian di marketplace, ada Shopee, Topet, Tokopedia, ya. Terus apa lagi? Lazada, Blibli, dan yang lainnya. Di TikTok Shop, keranjang kuning biasanya, ya kan? Nah, ada yang jualan di situ? Belum ada? Ya, nanti bisa menjual apa gitu. Misalnya barang-barang yang sekiranya sudah tidak kamu pakai tetapi mempunyai nilai jual. Contohnya apa?
Baju bisa ya, baju bisa. Kemudian perabotan rumah tangga, misalnya kamu mempunyai almari yang kecil, karena kamu sudah punya yang besar, sehingga yang kecil kan memenuhi tempatmu, misalnya tempat tidurmu atau kamar tidur begitu. Nah itu kan bisa kita jual saja, ya kan? Jadi kalau anak-anak sekarang itu biasanya seperti itu. Jadi apapun yang bisa diuangkan, dalam tanda kutip ini yang positif ya, diuangkan pasti akan diuangkan begitu. Misalnya handphone bekas, iya kan? Kalau masih bagus, bekas tapi masih bagus kondisinya begitu. Nah itu kan bisa kita jual lagi. Jadi jangan dikoleksi. Ini kan nanti buat pacar yang satu Pak, sayang satu, sayang dua, sayang tiga dan seterusnya. Ya, ya alangkah lebih baiknya kan kita ringkas begitu, ya kan? Pacar satu, ya kan? Handphone satu. Ada yang handphonenya lebih dari satu? Ada. Banyak. Jadi agar lebih ringkas kita pakainya satu saja, satu orang satu handphone. Nah, tapi kalau ada keperluan lain ya itu sah-sah saja, kalian mau punya handphone 10 pun tidak masalah, ya kan? Misalnya ada berkaitan dengan bisnis dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Kemudian adanya fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya dalam pemilu. Kita hanya boleh menggunakan hak pilih kita berapa? Satu kan? Satu orang satu suara begitu. Seperti pemilihan ketua OSIS. Satu orang satu suara. Apakah kita boleh Pak? Suara kita jadi 5? Ya tidak boleh. Jadi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku berarti. Ya kan? Kita harus menyesuaikan dengan ini. Karena negara kita adalah negara hukum. Jadi ada aturannya. Ada aturan mainnya. Kalau kalian main misalnya monopoli atau main apa itu? Bisa kalian main apa? Game yang banyak itu kan ada aturannya, kesepakatan, ya kan? Nah begitu juga dengan ini. Di dalam sistem pemerintahan pasti juga ada kesepakatan yang dinamai dengan hukum atau konstitusi itu. Kemudian bertindak secara demokratis, bukan autokrasi ataupun tirani. Tirani itu sama halnya dengan sewenang-wenang. Misalnya Mas Dimas sebagai ketua kelas berbuat sewenang-wenang. Semuanya dibuat jadwal piket. Tetapi namanya tidak ada, namanya Mas Dimas. Nah itu kan dia termasuknya berbuat sewenang-wenang kan? Nah harusnya sama, haknya sama. Haknya sama. Entah dia ketua kelas, entah itu dia wakil ketua kelas, ataupun bendahara, sekretaris, ataupun yang lainnya, semuanya mempunyai hak yang sama untuk kebersihan kelasnya misalnya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah ini, misalnya di kelasmu ada yang katakanlah uang kasnya itu tiba-tiba hilang 10.000 misalnya. Nah, itu harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat solusi yang terbaik? Baik dari yang terbaik dari yang baik begitu, ya kan? Mencari solusi. Kemudian memberikan kritik yang sifatnya membangun. Kalau tidak suka dengan Mas Dimas, ya jangan langsung dikucilkan begitu, jangan, ya, jangan. Karena tidak suka dengan Mas Dimas, kemudian setelah pulang sekolah, yang lainnya pada pulang, kemudian Mas Dimas dikunci di dalam kelas. Nah, kan tidak memberikan contoh yang tidak pas begitu, ya kan? Nah, jadi dikritik. Harusnya kamu ketua kelas itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi jangan sewenang-wenangnya. Kalau semuanya mendapatkan jadwal piket, ya kamu harus mendapatkan juga jadwal piket. Jadi semuanya sama. Menjaga kebersihan kelas, contohnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun belum, bisa dilihat ini untuk teka-teki silang atau crossword. Gitu ya. Nah, ada mendatar dan juga menurun. Misalnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi bahwa lembaga negara mempunyai wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Apa?
Isinya apa? Berarti satu mendatar. Ada yang bisa? Silahkan diisi. Nah, Mbak Vina ya. Nah, itu pora. Nah, ini diberikan ke siapa? Begitu. Tunjuk saja. Mana? Memilih yang mana? Mau memilih yang mana? Bisa diisi. Ada spidol lagi enggak? Ini habis ini. Ada yang lain yang bisa? Mas Dimas? Nomor berapa? Mau isi nomor berapa? Ah. Silakan dilempar, katakanlah begitu ya. Bukan dilempar beneran ya, maksudnya isinya itu dilanjutkan ke siapa? Silakan ditunjuk sesuai dengan hati nuranimu begitu. Siapa? Ya, silakan. Langsung dikasihkan saja. Ya, bisa langsung diisi. Ayo Mbak, siapa tadi? Mbak Sari. Langsung saja diisi, tidak apa-apa. Tidak usah urut. Kamu pengen yang nomor mana, silahkan diisi. Kelihatan enggak? Nah, itu misalnya nomor 8, julukan presiden yang keempat. Siapa? Habis ya? Kalau habis tadi pakai spidol yang tadi. Iya, entek Mas. Iya, entek. Pakai spidol yang tadi di bawah itu tadi. Ya. Iya, entek. Pakai huruf besar semua aja. Mas, pakai huruf besar semua biar kelihatan. Huruf kapital semua. Nah. Ya cukup, sambil nanti ada perbaikan ya. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan membuat kelompok. Dari sana berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, nanti tugasnya adalah kalian membuat teka-teki silang atau crossword ini, atau crossword puzzle ini. Jadi nanti didiskusikan kepada teman sekelompoknya, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Bisa langsung dimulai untuk kerja kelompoknya, silahkan merapatkan barisan untuk satu kelompoknya, silahkan. Nah, untuk materinya berarti materinya sesuai dengan demokrasi
Pancasila atau berdemokrasi Pancasila begitu. Silakan. Silakan dibentuk kelompok, nanti yang sudah bisa dikumpulkan begitu. Ya nggak apa-apa gitu. Deketan gitu nggak apa-apa. Jadi bisa minimal itu 5 soal. Jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi 5 soal mendatar, 5 soal menurun begitu. Lewat dulu, sebentar. Itu direkam terus enggak apa-apa. Enggak usah di apa? Yang sudah bisa dikumpulkan, yang sudah. Sudah? Soalnya tidak usah terlalu berbelit-belit, yang jelas, singkat, padat, jelas gitu kan enak. Ya. Mbak Vina, gini aja, seolah-olah udah selesai terus nanti perwakilan diumumkan gitu di depan umumnya. Yang lain dikasih tahu. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan di depan perwakilan untuk setiap kelompoknya 1. Setiap kelompoknya 1. Bisa dikumpulkan? Ya, dari kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. 5 sama 1? 5. Ya, kelompok 5. Kelompok 1 dulu mana? Kelompok 1 dulu. Terus kemudian kelompok 2 mana? Ya, enggak apa-apa. Sini. Kelompok 1, 2, 1 ini berarti 2, 1, 2, 5. 3 mana kelompok 3? 4, kelompok 4. Ya, kelompok. Enggak ada apa, enggak usah. 6, kelompok 6. Udah. Yang belum? Kurang 1 berarti. Kelompok berapa? Yang lain juga bisa ke tempatnya semula, kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dinamika demokrasi Pancasila, gitu ya. Dinamika demokrasi Pancasila. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan hak kita, yaitu hak memilih dan juga hak dipilih. Nah, dalam mengikuti pemilu misalnya, atau pilkada, nah, seperti itu. Kemudian, setelah kita mempelajari berkaitan dengan demokrasi Pancasila, kira-kira nanti apa yang akan kalian lakukan di dalam kalau sudah bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam atau demokrasi atau pemilu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Akan menggunakan hak kalian atau tidak menggunakan hak kalian? Tetap menggunakan ya. Jadi kita bebas berpendapat. Bebasnya dalam artian apa? Bebas memilih calon yang sudah disediakan. Seperti nantinya kalau ada pemilihan ketua OSIS selanjutnya, nah kita kan bisa memilih dari jurusan mana, dari kelas berapa, visi misinya sudah menurutmu sudah sejalan dengan kepribadianmu atau tidak. Nah, nanti kita akan menyesuaikan, kita bisa memilih begitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Bisa berkemas-kemas, kemudian nanti seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah. Kemudian setelah itu kita berdoa untuk pulang. Silakan dipimpin Mbak Vina untuk menyanyikan lagu daerah. Ya, cepat. Sebarang. Gampang. Ya, Rob. Silakan duduk kembali. Mbak, nanti kalau berdoa itu ada suaranya, yang lain dikasih tahu. Silakan bisa dipimpin berdoa untuk pulang, Mas Dimas bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.